Shalom saudara, saya menghargai perjalanan Anda sebagai seorang pria. Mungkin engkau jarang diberi ruang untuk jujur tentang apa yang engkau alami. Tetapi Tuhan mengerti suara hati yang tidak pernah engkau ucapkan. Renungan ini saya bagikan dengan hormat agar hatimu mengalami sentuhan pemulihan Tuhan. Karena ada luka tertentu yang dipikul seorang pria. Luka yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi terasa seperti batu berat yang menekan dari dalam. Dan yang paling menyakitkan bukanlah luka dari musuh, tetapi luka dari seseorang yang dulu engkau pilih untuk cintai dan percayai. Seseorang yang pernah engkau izinkan masuk ke bagian terdalam dalam hidupmu. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat aman, tempat engkau pulang setelah tekanan, tempat engkau bisa menurunkan baju perang dan menjadi apa adanya, justru berubah menjadi sumber keletihan jiwa. Ada pria yang disakiti karena pengkhianatan, ada yang dilemahkan oleh manipulasi emosional, ada yang diremukkan oleh kata-kata yang merendahkan, ada yang dibuat merasa tidak cukup, tidak layak, atau tidak berharga sebagai pria. Dan sebagian besar pria tidak pernah diajari bagaimana memproses rasa sakit seperti itu. Sejak kecil banyak dari pria diprogram dengan kalimat-kalimat diam. Laki-laki harus kuat, laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi, dan apapun disimpan sendiri saja. Maka ketika engkau disakiti oleh orang yang engkau cintai, engkau tidak tahu kemana harus membawa luka itu. Engkau tetap bekerja, tetap memenuhi tanggung jawab, tetap tampak kuat dari luar, padahal di dalam ada bagian yang perlahan-lahan runtuh. Terkadang pikiranmu berputar. Mungkin engkau bertanya, apa saya tidak cukup baik? Kenapa saya diperlakukan seperti itu? Apakah saya memang layak ditinggalkan? Atau apakah saya memang tidak pantas dicintai? Dan karena tidak ingin kelihatan lemah, engkau memilih diam. Diam bukan tanda ketegaran, tetapi karena engkau tidak menemukan ruang aman untuk jujur. Sahabatku, ketahuilah, Tuhan melihat bagian yang engkau sembunyikan dari dunia. Tuhan mendengar suara hatimu yang tidak pernah engkau ucapkan. Tuhan tahu perjuanganmu untuk tetap berdiri ketika hatimu sedang roboh. Dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak menuntutmu pura-pura kuat. Ia datang untuk memulihkanmu. Firman Tuhan berkata, Ia mengutus aku untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Ayat ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi untukmu, pria yang pernah percaya tapi dikhianati. Untukmu, baik engkau yang single, tetapi caramu memandang cinta berubah sejak engkau disakiti. Atau untukmu yang sudah menikah, tetapi menyimpan luka dari masa lalu yang tidak pernah terselesaikan. Atau untukmu yang pernah meninggalkan atau ditinggalkan suatu hubungan, tetapi hatimu masih tertinggal di sana. Firman Tuhan tadi adalah untuk setiap pria yang terluka oleh seseorang yang pernah ia sayangi. Tuhan tidak mempermalukanmu. Tuhan mau mengangkatmu kembali. Tuhan tidak mengabaikanmu, dan Dia datang untuk menolongmu. Tuhan tidak menyalahkanmu, tetapi Tuhan mau menyembuhkanmu. Dan sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu untuk jujur pada dirimu sendiri dan kepada Tuhan.
Tenangkan dirimu dan tarik nafas dalam. Dan hadapi yang selama ini engkau tekan. Pertanyaan pertama untuk engkau renungkan, yaitu luka apa terdalam yang paling membekas dari hubungan itu. Tuliskan apa adanya, tidak perlu dengan kata-kata indah, tetapi cukup jujur. Apakah engkau dikhianati setelah memberi kepercayaan penuh? Apakah engkau dibohongi? Apakah engkau dimanipulasi? Apakah engkau direndahkan martabatmu sebagai pria? Atau apakah engkau merasa diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, tidak didengar? Pertanyaan ini bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memberi arah pemulihanmu. Dan kita mencari akar yang sesungguhnya. Pertanyaan yang kedua, bagian apa dari dirimu yang berubah karena luka itu? Renungkan, apakah engkau kehilangan kepercayaan kepada perempuan? Ataukah engkau kehilangan kemampuan untuk membuka hati? Atau engkau kehilangan visi tentang pernikahan? Atau kehilangan wibawa sebagai pemimpin keluarga? Atau engkau kehilangan rasa aman dalam identitas pria? Saudaraku, pengakuan bukanlah kelemahan, tapi itu justru pintu pemulihan. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang Tuhan ingin engkau lepaskan hari ini? Bayangkan Yesus berdiri di depanmu, dan Tuhan memang hadir saat ini bersama engkau, karena kita mengundang hadiratnya untuk datang. Dia hadir bukan sebagai hakim, tetapi sebagai sahabat yang kuat. Bertanyalah, Tuhan, beban mana yang engkau ingin ambil dari hidupku hari ini? Mungkin muncul jawaban, yaitu kemarahanmu, kekecewaanmu, rasa tidak cukup, rasa bersalah, rasa malu, trauma dari pengkhianatan, takut terluka lagi. Apapun itu, Tuhan siap menanggungnya. Sekarang letakkan tanganmu di dada, dan biarlah segenap keberadaanmu menyadari bahwa Tuhan ada bersamamu, sangat dekat dengan dirimu. Sekarang kita akan melakukan aktivasi profetik dan deklarasi iman. Langkah pertama yaitu penyerahan yang dewasa. Ucapkan dengan tegas dan yakin, Tuhan, aku mengakui rasa sakit ini. Aku menyerahkan kemarahan, kecewa, ketakutan, trauma, dan luka ini ke tangan-Mu. Aku ingin sembuh, bukan membalas. Langkah kedua, kita melakukan aktivasi profetik pemulihan identitas pria. Katakan, Tuhan, bentuk kembali hati dan identitasku. Pulihkan keberanianku untuk mencintai dengan bijaksana. Kembalikan wibawaku dan martabatku sebagai pria yang Engkau kehendaki. Dan sekarang kita akan mendeklarasikan firman atas hidupmu. Dengan penuh keyakinan ucapkan, Tuhan dekat dengan hidupku. Ia menyembuhkan luka yang tidak dilihat orang lain. Aku tidak ditentukan oleh pengkhianatan atau perlakuan orang lain. Aku berjalan sebagai pria yang dipulihkan. Sekarang, mari tarik nafasmu dalam. Hirup kasih-Nya Tuhan. Hirup cahaya kemuliaannya. Dan hembuskan pelan semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua ketakutan. Dan mari ucapkan, hatiku kembali hidup. Aku dilepaskan dari kepahitan. Aku layak dihargai dan dihormati. Aku layak mencintai dan dicintai. Saudaraku, kalau engkau memerlukan lebih banyak waktu,
Tetaplah hening. Tetap nikmati hadirat Tuhan. Dan biarkan Dia menengok sampai kedalaman hatimu yang terdalam dan memulihkan setiap bagian kehidupanmu. Dan sebelum mengakhiri, izinkan saya berdoa untukmu. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap pria yang sedang mendengar renungan ini. Engkau tahu beratnya beban yang ia pikul dalam diam. Engkau tahu bagian mana dari dirinya yang runtuh karena perkataan dan perlakuan yang menyakitkan. Tuhan, jamahlah dia. Ambil trauma yang membebani dirinya. Ambil rasa gagal yang bukan dari Engkau. Ambil rasa malu yang tidak pernah Kau kehendaki untuk ia bawa. Pulihkan hatinya sebagai pria. Pulihkan keberaniannya untuk percaya dan mencintai lagi. Pulihkan wibawanya sebagai pemimpin dalam keluarga, masa depan dan panggilannya. Pulihkan identitasnya sebagai pribadi yang Engkau hargai. Tunjukkan dia Tuhan bahwa luka ini bukan akhir, melainkan Engkau sedang memulihkan sebagai awal dari kedewasaan baru, kekuatan baru, dan masa depan yang Engkau bangun dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, sumber pemulihan bagi setiap pribadi, aku naikkan doa ini. Dan aku percaya kuasa pemulihan-Mu sedang berkarya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.